tunjukkan sekarang buktinya kalau kamu itu seorang wanita Alawiyah. Kalau kamu dzurriyyah Nabi, mana buktinya? Nah, setelah si Syarifah ini nggak bisa menunjukkan bukti kalau dia keturunan Nabi, tokoh muslim ini aroganha, lo ereken, diabaikan, tidak diperdulikan. Baik para hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, Kitabut Tawwabin, kitab ini dikarang oleh Imam Ibnul Qudamah Al-Maqdasi. Ibnul Qudamah Al-Maqdasi ini hidup 200 tahun sebelumnya Syekh Ahmad. Jadi termasuk kitab-kitab yang banyak menjadi rujukan di ulama-ulama pesantren. Di dalam nukilan kitabnya itu, Ibnul Qudamah juga menukil satu kisah dari Ibnu Al-Jauzi, lebih senior lagi, ya, mungkin abad ke-5, abad ke-6 Hijri. Wa qara'tu, katanya muallif, wa qara'tu fil multaqat, dan saya membaca di dalam multaqat kumpulan hikayat-hikayat dalam kitabnya Ibnu Al-Jauzi. Anna ba'dal alawiyyin, bahwasanya ada sebagian keluarga Alawiyyin kana nazilan di Balkh, tinggal di Balkh. Balkh itu satu daerah di dekat masuk kawasan Afghanistan kalau sekarang. Walahu imro'atun alawiyatun, dia punya istri seorang Alawiyah Syarifah. Walaha banatun qad asobahal fakru, dzurriyyah Nabi ini punya anak-anak dan mereka hidup dalam keadaan miskin, fakir. Wa matar rajulu, kemudian satu ketika sang suami meninggal. Fa kharajatil mar'ah bil banat ila Samarkand. Kemudian karena suaminya sudah meninggal, lantas si Alawiyah, wanita Syarifah ini mengajak putri-putrinya untuk pindah dari kampung halaman menuju ke Samarkand. Khaufan min samatatil a'da. Kenapa kok pindah? Karena yang pertama, sudah tidak ada lagi tulang punggung yang bisa mencarikan makan. Dan yang kedua, supaya mudah untuk mengibah, ngemis ke orang-orang dan tidak dilihat orang-orang yang kenal. Karena dzurriyyah Nabi. Jadi pindah ke tempat yang orang nggak kenal. Fattafaqa khurujuha fi siddatil bard. Hanya setelah pindah ke Samarkand pada waktu itu musim dingin. Falamma dakhalul balada adkhalathum masjidan. Setelah sampai di Samarkand, kemudian si Syarifah ini membawa anak-anaknya ke dalam masjid. Wa madat tahtalu lahum fil qut. Karena memang miskin, sudah perjalanan jauh, dingin, anaknya ditaruh dulu di masjid dan dia mencari qut, makanan yang bisa dimakan malam itu. Famarrat bijam'ain, anaknya ditaruh di masjid, kemudian si Syarifah sendirian, dia meneruskan mencari belas kasihan orang lain untuk sesuap nasi, untuk sesuap makanan buat dia dan anak-anaknya yang sudah kelaparan karena perjalanan jauh. Famarrat bijam'ain. Nah ini, si Syarifah ini kemudian dia bertemu dengan dua kelompok. Jam'in ala rajulin muslimin wa huwa syekhul balad. Satu kelompok dipimpin oleh seorang syekhul muslim, gitu, seorang guru dan bersama kalangan muslim di sana. Wa jam'in ala majusi huwa dhaminul balad. Dan kelompok lainnya bersama dengan orang majusi. Majusi ini penyembah api. Fabada'at bil muslim. Ketika bertemu dengan seorang tokoh muslim, fasarahat lahu halaha. Si wanita Syarifah ini cerita kepada si tokoh muslim ini. Bercerita tentang keadaannya. Kelaparan, begini. Dan bilang juga, saya keturunan Rasulullah, saya dzurriyyah Nabi. Saya sedang kelaparan bersama anak-anak saya begini. Pokoknya diceritakan. Wa qalat, di ujung pembicaraan, dia bilang begini si Syarifah, uridu qutal lailah.
Jadi setelah, maaf Pak Kiai, saya ini musafir, saya baru pindah, saya bawa anak, saya kelaparan, saya keturunan Rasulullah, ya bagaimana kita artinya ingin menampakkan supaya dikasihani, saya keturunan Rasulullah. Fakola, mendengar ceritanya si Syarifah ini, tokoh agama ini bertanya bukan mana anaknya, bukan di mana sekarang, tapi yang ditanya, akimi indi al-bayyinah annaka alawiyah. Saya tunjukkan sekarang buktinya kalau kamu itu seorang wanita alawiyah. Kalau kamu dzurriyyah Nabi, mana buktinya? Minta bukti. Fakolat, karena diminta bukti, si Syarifah ini kemudian bilang, ma fil baladi may ya'rifuni. Saya ini orang baru, gak ada satupun orang yang mengenali saya di negeri ini. Katanya si Syarifah, saya gak kenal orang-orang yang bisa mengatakan kalau saya ini dzurriyyah Nabi. Fa'a'radu anha. Nah, setelah si wanita, si Syarifah ini gak bisa menunjukkan bukti kalau dia keturunan Nabi, tokoh muslim ini a'radu anha. Lo iya jepit. Apa tanggung jawab itu apa? Lo reken. Yes. Diabaikan, tidak diperdulikan. Famadot ilal majusi. Setelah nggak berhasil dapat makanan dari tokoh muslim ini, kemudian dia meneruskan perjalanan dan ketemu dengan, tidak jauh dari itu ketemu dengan kelompok majusi. Ada tokohnya di sana. Fa'akhbarathu bil khobar. Kemudian si wanita ini menceritakan keadaannya, bahwa dia itu keluarga Rasulullah yang sedang kelaparan begini-begini. Wa haddatsathu ma jaralaha ma'al muslim. Kemudian dia juga cerita, saya tadi sudah ketemu dengan jamaah muslim, tapi saya nggak direken, makanya saya datang ke jenengan. Fa ba'asa ma'aha ahlu darihi ilal masjid. Nah, setelah menceritakan kalau dia sedang kelaparan dan anak-anaknya ada di masjid, si tokoh majusi ini mengutus anak buahnya, ayo bawa si Syarifah ini ke masjid dan jemput anak-anak mereka, bawa mereka ke sini. Faja'u bil auladiha ila darihi. Kemudian anak-anaknya itu dari masjid dibawa ke rumahnya. Fa'albasahum bil julalil fakhirah. Lantas diberi makan, diberi sajian dan sebagainya. Dimuliakan, dihormati oleh orang majusi ini. Falamma intasafal lailu. Ketika tengah malam, di malam itu juga, ketika tengah malam, ra'a dzalikal muslim fi manamihi. Tokoh muslim itu ra'a fi manamihi, dia bermimpi dalam tidurnya, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan sudah kiamat. Wal liwa ala ra'si Muhammad, dan dia juga melihat liwa, panji atau bendera dibawa oleh Rasulullah. Wa idza qasrun minaz zamrud al-akhdar. Tiba-tiba dia juga melihat istana yang terbuat dari zamrud berwarna hijau. Faqala lahu, setelah orang sibuk semua kiamat itu kepanasan, dia melihat ada istana yang bagus dan ada Rasulullah. Kemudian dia tanya dalam mimpi itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, liman hadal qasr? Punya siapa? Untuk siapa istana ini ya Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, lirajulin muslimin muwahhidin. Istana ini untuk miliknya seorang muslim yang bertauhid. Faqala, mendengar itu kemudian si tokoh muslim ini bilang, ya Rasulullah, fa'ana muslimun muwahhid. Alhamdulillah ya Rasulullah, saya adalah seorang muslim yang bertauhid. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya lagi, akimi indakal bayyinah bi annaka muslim muwahhid. Mana buktinya kalau kamu itu seorang muslim yang bertauhid? Diminta bukti oleh Rasulullah. Fabakiya rajulu mutahayyiran. Karena diminta bukti, dia ngakunya ke Rasulullah seorang muslim yang bertauhid. Mana buktinya? Maka si tokoh muslim ini kebingungan. Faqala lahu, setelah itu Rasulullah bilang lagi ke orang ini, lamma qasadatkal alawiyah qultalaha. Ketika ada seorang alawiyah datang ke kamu, bukankah kamu juga bilang,
akimi indil bayyinah. Mana buktinya kalau kamu itu seorang Alawiyah? Fahakada anta akimi indil bayyinah. Nah sekarang kamu juga begitu. Mana buktinya kalau kamu muslim yang bertauhid? Allahumma sholli ala Muhammad. Fantabaha yabki wa yulattim. Setelah mimpi begitu itu, bangun seketika dari mimpinya dan dia nangis sambil merasa bersalah dan yulattim nafsahu. Ya Allah, udah mengkorek anak. Nah, itu maksudnya begitu. Wa kharaja yatuful balad alal mar'ah. Kemudian dia segera bangun dari tidurnya dan keliling seluruh tempat-tempat untuk mencari si wanita tadi itu. Hatta arfa ainahia, sampai dia tahu di mana si wanita syarifah tadi itu. Farsala ilal majusi, kemudian dia mengirim surat dan datang kepada seorang majusi ini. Fatahu faqala lahu, kemudian si tokoh muslim ini datang menemui si orang majusi itu dan berkata, ainal alawiyah, mana tadi wanita Alawiyah itu mana? Qala, orang majusinya bilang, indi, ya dia ada bersama saya. Qala, tokoh muslim bilang lagi, uriduha, mana? Saya mau dia, mau saya bawa, katanya. Qala, kemudian tokoh majusinya itu bilang, karena si tokoh muslim, mana? Saya bawa si Alawiyah. Ma ilaha min sabil, ya nggak bisa begitu dong, katanya si tokoh majusinya. Ya nggak bisa begitu kamu. Qala, karena dirayu-rayu nggak bisa, akhirnya si tokoh muslim bilang gini, khud minni alfa dinar, ini ada uang 1000 dinar, ambil. Wasallimhum ilayya, biarkan mereka, keluarga mereka saya bawa. Sampai mau ngasih uang 1000 dinar supaya si Syarifah dan anak-anaknya itu bisa dibawa pulang sama si tokoh muslim ini. Qala, kemudian karena sudah disodorin uang, si majusi bilang lagi, maaf enggak, saya enggak mau. Saya enggak mau. Qad istadofuni, mereka itu sekarang sudah bertamu ke saya, menjadi tamu saya, walahiqoni min barokatihi. Dan karena ketamuan mereka, kami juga mendapatkan keberkahan, rumah ini keberkahan. Qala la budda minhum, ya enggak boleh begitu, ada mau saya bawa. Sesama muslim, dia kan muslimah, keluarga muslim, saya juga muslim begitu. Qala alladhi tatlubuhu ana ahqqu bih, wahai muslim, apa yang kamu pengenin, apa yang kamu minta itu saya lebih berhak dari kamu, katanya. Wal qasrul ladzi ra'aitahu li khuliqa, ini masih bilang begini, dan istana yang kamu sudah lihat itu juga milik saya. Atudillu alayya bi islamika, apakah kamu mengandalkan karena kamu Islam dan saya majusi, kamu merasa berhak membawa mereka? Wallahi, katanya majusi ini. Katanya orang majusi ini tadi. Wallahi manimtu wa ahlu dari hatta aslamna ala yadil alawiyah. Demi Allah, malam ini sebelum kami tidur, kami, saya dan keluarga rumah ini sudah masuk Islam di tangannya Alawiyah ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ra'aitu mislamana mikalladzi ra'ait, dan saya juga bermimpi persis seperti apa yang kamu lihat dalam mimpi kamu. Wa qala li Rasulullah, dan Rasulullah bersabda kepada saya, al-alawiyah indaka wa banatiha, apakah wanita Alawiyah itu bersama kamu dan anak-anaknya? Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah jawab, al-qasru laka wali ahli darika, istana itu milik kamu dan keluarga besar kamu. Wa anta wa ahlu darika min ahlil jannah, kamu dan keluarga kamu termasuk ahlul jannah. Khalaqakallah mu'minan fil azal, Allah memang telah menciptakan kamu sebagai seorang mukmin sejak azal, meskipun sebelumnya dia seorang majusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kisah barusan yang sudah saya sampaikan itu adalah tertulis di dalam kitab Tawwabin. Menanyakan mana buktinya kamu itu keturunan Rasulullah, itu sudah su'ul adab. Terus bagaimana buktinya? Sudah syuhra saja.
Kalau sudah dikenal seperti itu, sudah. Kita yakin guru-guru kita, syekh-syekh kita lebih tahu bahwa ada membohongin, mengatasnamakan duriyah Rasul. Insya Allah mereka lebih tahu, lebih makrifat dari kita. Ini. Karenanya sudah, kita tetap saja, kita tetap nggak apa-apa meskipun umpamanya kita salah, tapi salah dalam berbuat baik itu lebih baik daripada salah dalam berbuat jelek. Dan satu lagi sebelum saya akhiri, guru kita Syekh Ahmad tidak pernah mempermasalahkan masalah hal-hal seperti itu. Selain tentu karena beliau juga seorang dunia dan tidak mungkin maka. Inilah para hadirin wal hadirat sekalian rahmatullah. Mudah-mudahan itu kita bermanfaat. Al-Fatihah.